Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beramankan saya dan Fitri Nisa. Ada di sini juga seperti yang tidak ada 2 hari kesempatan. Jadi pada tugas besar kali ini kami ingin mempresentasikan atau yang menjelaskan hasil proyek kami yaitu yang berjudul To-Do List. Nah, eh, untuk penjelasan pertama, akan saya jelaskan. Yang pertama itu tentang eh, database di Firebase-nya dulu. Nah, di sini kita sudah punya nama project yang berjudul To-Do List. Nah, pada To-Do List ini, eh, maaf untuk yang pertama, saya akan menjelaskan untuk Firebase pada web terlebih dahulu. Jadi, pada To-Do List ini, saya melakukan konfig dulu. Yang pertama ada di sini kami membuat database yang bernama user. Pada user ini kita ada uh, struktur yaitu ada deadline, deskripsi, ID tugas, judul, dan progress. Lalu pada bagian uh, webnya, di sini kita menggunakan kelas Firebase config dulu. Nah, di mana config ini didapatkan dari pada bagian kelas Firebase config ini kita dapatkan dari pada SDK setup configuration. Nah, di sini sesuai dengan project yang dibuat. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan Firebase yang terdapat pada Android Studio. Pada bagian ini kita hubungkan Oke, pada bagian Android Studio, di sini kita bisa menggunakan tools, lalu kita klik Firebase. Pada bagian ini kita lihat apakah sudah terkoneksi atau belum. Nah, di sini kita bisa menggunakan wizard dari real-time database. Nah, di sini kita sudah mengkoneksikan, sudah terkoneksi, maka artinya web kita, aplikasi kita sudah terhubung dengan real-time database yang kita buat. Pada bagian ini kita bisa gunakan Google Server JSON atau SDK Instruction. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Saya memasukkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan
file index pada web kami. Yang pertama di sini terdapat link Bootstrap, CSS yang kami dapat. Kemudian terdapat script dari Firebase yang kami gunakan. Kemudian uh, pada style ini merupakan codingan untuk mengatur dan memberi custom atau desain pada sidebar, form, tabel, dan modal header. Kemudian di sini terdapat pada body terdapat codingan form group yang dimana di sini terdapat ID seperti ID tugas, ID tugas, judul, deskripsi, date, progress yang nantinya dipanggil pada file Node.js. Nah, di sini juga terdapat button submit untuk data. Kemudian terdapat tabel dari mahasiswa yang dimana menampilkan nomor, ID tugas, deskripsi, deadline, progress, dan aksi. Lalu di sini merupakan codingan modal yang dimana di sini dapat div class, modal yang modal konten, modal kemudian modal title. Kemudian di sini ada button close. Kemudian pada div class modal body dapat ID untuk edit. Di sini ada edit ID tugas, judul tugas, deskripsi, deadline, dan progress. Di sini juga menggunakan import type hidden. Lalu yang terakhir terdapat ada modal footer. Di sini terdapat button close dan button update data yang dimana menggunakan update data. Lalu yang terakhir di sini terdapat script Firebase. Berikut adalah tampilan dari index HTML itu website kami. Di sini terdapat navigasi, tampil data, dan tambah data. Nah, di mana pada tambah data ini kita bisa memasukkan ID tugas, lalu judul tugas, misalnya tugas 1, deskripsinya misalnya ini aja, dan deadline-nya sini terdapat kalender, kemudian progresnya, lalu kita simpan data. Tampil data yang kita tambahkan pada tabel data mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reki Septiani. Oke, baiklah, kali ini saya akan dengan si.js-nya setelah dijelaskan dari indeksnya. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah konfigurasi Firebase-nya. Sini kita buat cons Firebase config.
Nah, ini diambil dari halaman Powerbase-nya di project setting. Bisa buka, terus di copy dan di paste di sini. Pastikan di sini ada API key-nya, ada domain, database URL, itu penting. Lalu project ID, app ID, dan lain-lainnya. Oke. Nah, setelah itu baru kita initial app-nya. Kita panggil let, kita bikin variable let database sama firebase.database. Lalu kita eh, inisialisasikan lagi eh, dengan buat variabel yang value-nya itu kita ambil dari elemen ID. Jadi kita menggunakan metode get element by ID. Dan ID ini sesuai dengan di halaman index.html sebelumnya. Oke, pertama kita ada ID, diambil dari ID kelas, di judul diambil dari judul, index kita ambil dari ID deskripsi, id kita ambil dari ID date, di progress kita ambil dari ID progress, di body juga kita ambil dari ID T body, edit ID, ada edit judul, edit desk, ada edit date, edit progress, dan IDV. Nah, selanjutnya kita membuat function. Di sini pertama kita membuat function create data. Apa yang kita create? Yang kita create adalah yang pertama eh, data. Data itu berisi isinya adalah yang pertama ada ID tugas yang diambil dari variabel EID yang telah kita bikin sebelumnya, telah kita buat sebelumnya. Lalu yang kedua itu judul. Judul itu kita ambil dari variabel I judul. Kita ambil value-nya. Lalu deskripsi juga kita ambil dari text. Deadline kita ambil dari date. Dan progress kita ambil dari progress. Kita ambil value semua. Nah, setelah kita ambil, lalu kita buat database ref. Ref itu kita ambil dari users. Users ini maksudnya adalah nama dari tabel yang muncul di database. Nah, setelah itu baru kita push datanya. Setelah kita push, datanya akan masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini bisa dilihat ya, value di judulnya, indexnya, ide dan progresnya kita push. Dan di sini untuk conditional saja, false errornya. Kalau misalnya error, kita bisa console, kita bisa debug di mana errornya. Oke, nah setelah itu database ref users on value ambil data. Nah, kita mau ambil datanya. Kita mau ambil datanya, data di tabel users. Kita membuat function ambil data, terus kita snapshot, kita bikin namanya snapshot, kita panggil let table, lalu let no, nah ini buat menampilkannya. Ini buat ibaratnya post kalau di Windows. Kalau kita dari kita for each kita print eh, nomor yang pertama itu, terus sudah kita bikin variabelnya di sini satu di auto increment nanti, lalu ada ID tugas, lalu ada judul, deskripsi, deadline, dan progress. Dan ini semuanya sesuai dengan variabel yang telah kita buat di data di sini ya sebelumnya ya. Jadi jangan sampai berbeda. Kalau berbeda nanti dia undefined. Nah, selain itu kita tambahkan juga di sini dua button. Button untuk eh, satu untuk hapus dan juga satu untuk edit data. Nah, ini kita panggil data.key-nya. Jadi kalau teman-teman lihat di database Firebase itu kan ada kode-kode abstrak. Nah, itu adalah key-nya. Key-nya yang akan ibaratnya sebagai primary key. Oke, nah setelah itu baru kita membuat function edit. Function edit ini kita ambil ID-nya. ID ini kita ambil dari mana tadi ya? Nah, kita ambil dari sini, kita ambil ID-nya. ID mana yang mau kita edit? Terus kita panggil lagi ya tulisnya user di ID keberapa. Dan setelah itu baru kita edit. Kita ada edit ID, value, snapshot, ID tugas. Nah, ini maksudnya adalah mau kita gantikan atau mau eh, kan pada saat kita klik modal itu mau muncul eh, itu formnya, form ID-nya itu tetap muncul kan value-nya nilai yang lama ataupun yang judul deskripsinya tetap muncul sesuai dengan sebelumnya. Nah, caranya seperti ini. Kita set value-nya itu sama dengan ID, snapshot, vol,
ID tugas, terus ada judul, deskripsi, date, dan lain-lain. Nah, barulah setelah itu kita buat function update. Date-nya di sini kita buat lagi yang baru. Buat let datanya kita gantikan ID tugas itu dengan edit ID judul itu dengan edit judul kita balik. Value-nya jadi kita balik. Nah, baru setelah itu kita update datanya. Dan di sini ada juga data bisnis, modal, klik, dan lain-lain. Nah, yang terakhir di sini ada function hapus. Sama juga kita ambil ID-nya dan kita remove datanya sesuai dengan ID data yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini ada dokumen selector sebagai pemanggil, memanggil event listener-nya untuk memanggil function create data dan update. Oke, jadi mungkin sekian untuk fungsi .js-nya. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Eh, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari Ulang, aplikasi yang ulang, telah ulang, kami ulang, ulang, buat. ulang, ulang. Wah, nih, ngobrol ulang, Baru Jo. kan tadi tuh kayak dibisuin. Eh, Ulang, ulang. Halo. Mulai, mulai, mulai. Nah, oke, silakan nih kan. Oke, baiklah. Di sini kami akan melanjutkan presentasi di kelompok kami. Nah, jadi di sini kami akan membahas tentang aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi to-do list, yang dimana untuk aplikasinya sendiri eh, itu eh, Firebase-nya terhubung dengan website yang telah kami buat. Jadi ketika kami meng-create, nanti eh, datanya akan otomatis masuk ke Firebase yang telah kami buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan eh, tampilan awal dari aplikasi yang telah kami buat. Di mana di sini terdapat uh, logo Polman to-do list. Untuk logonya itu uh, drawable logo yang kami buat. Kemudian di bawahnya itu nanti akan muncul toas berupa timer. Oke, masuk ke main activity. Nah, jadi di sini kami menggunakan penghitungan waktu mundur, yang dimana waktunya itu 5 milisecond. Kemudian setelah logo muncul, nanti itu bakal muncul toas di bawah logo, yaitu toas selamat datang dan silahkan list data. Jadi nanti user setelah uh, halaman ini, user akan masuk ke halaman input list, yang dimana nanti data-data yang dimasukkan user akan dimasukkan di halaman situ. Oke, baik. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Oke, mulai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian users, activity users. Di sini dapat koordinat activity usersnya. Scroll apa? Nah, di sini sudah menggunakan table. Ada ID tugas, judul tugas, deskripsi, progress, dan deadline. Di samping. Ada terdapat juga tombol button untuk mengubahnya dan juga menghapus.
Dan ini dapat users.pt-nya, dapat kelas users, ID tugas menggunakan tipe data string, judulnya juga menggunakan tipe data string, deskripsinya juga menggunakan tipe data string, progress tipe data yang digunakan string, dan deadline juga tipe datanya menggunakan string. For Android yes. Nah, ini digunakan untuk ke jaringan. User permission Android name, Android permission, internet, user permission Android name, Android permission slash network state untuk menghubungkan ke internetnya. Nah, build Gradle ini digunakan untuk menyambungkan ke database-nya. Sudah dapat database. Untuk menyambung ke database Firebase yang sudah dibuat. Oke, sekian. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Lah, lah kan? Salah. Nih, mana itu? Tuh, nih kelihatan sih pernah di file Oh, IVA, apa file S tuh, ya? file K ya, file K harus Cok. Itu udah tahu lah, Cok. Oh, IVA, so. Oh, Cok, aku udah tahu sih, Cok. Oh, lah, po. Riva masuk tuh. Oh, Cok. Segi share screen aja, Cok. Oh, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan di bagian interface layoutnya dan juga daftar. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari struktura. Nah, jadi untuk halaman setelah splash screen itu akan menampilkan halaman input list, yaitu atau form menginput data tugas. Jadi di input list ini saya memakai scroll view yang dimana nanti ini akan scroll ke bawah ketika menginput data, kemudian disubmit, kemudian juga menampilkan data yang sudah diinput. Nah, di sini saya memakai card view untuk kanvasnya, kemudian ada image view ini untuk bar layoutnya, kemudian ini untuk linear layout untuk text view dan edit text atau inputan yang pertama yaitu ID tugas, kemudian itu juga dengan judul tugas, deskripsi, progress, dan juga deadline. Input adalah codingannya. Saya memakai match parent dan mark content, margin startnya, dan margin end-nya keseluruhannya 20 dp. Untuk text view-nya dan edit text-nya disesuaikan aja. Dan jangan lupa input type-nya tergantung tipe dari inputannya. Kalau ID tugas, number, kalau judul tugas berarti text. Nah, ini untuk deadline-nya. Deadline-nya di sini pakai input type date, yaitu tanggal. Kemudian di bawahnya ada button submit yang akan mengirim data ke save data. Jadi dia akan nge-save data dan kemudian menampilkannya di bagian list view. Nah, list view di bawahnya. Jadi ini akan tampil di bagian sini. Kemudian kita lanjut ke Kotlin-nya. Ini adalah library yang saya pakai di dalam input list Kotlin ini. Kemudian setelah itu kita berikan inisialisasi terhadap
setiap input dan button kayak dan juga list view-nya dan juga database. Jadi yang pertama saya memberikan inisialisasi pada database reference, kemudian saya memberikan inisialisasi kepada edit text yaitu kepada input ID, tipenya ID text, begitu juga dengan input judul, input deskripsi, input progress, input deadline, dan button submit. Bedanya button submit ini tipenya button. Kemudian memberikan inisialisasi pada list. Mutable list ini nyambung ke users yang akan dijelaskan oleh Teguh. Users ini kelas user nih dan ini. Nah, ini akan nyambung ke situ. Kemudian bawahnya memberikan inisialisasi kepada list view, tipenya list view, kemudian ref sama dengan Firebase database get instant ini untuk nyebut database-nya. Jadi ref ini sama dengan Firebase database kita. Kemudian tab-nya ini menyebut memberikan nama kepada tabel yang ada di database. Jadi nanti di dalam Firebase database itu akan ada tabel users yang sudah saya buat di tab-nya ini yang saya sudah berikan inisialisasi. Nah, isinya nanti ada input judul. Nah, jadi nama tabelnya itu users. Kemudian list sama dengan tabel list of, kemudian list view, menginisialisasi ID list view yang ada di activity input list. Ini dia. Nah, jadi kita nyebut ID yang ada di situ, kemudian kita berikan inisialisasi lagi terhadap input ID, input judul, input deskripsi, input progress, input deadline, dan button submit. Input ID dan input judul sampai input deadline, ini find view by ID, ini memberikan inisialisasi kepada input ID. Ini nyebut ID yang udah kita buat di dalam layout seperti ini. Ini input ID disebut di sini, dipanggil di inisialisasi ini, kemudian button submit, ID-nya button submit, button submit. Terus kita berikan fungsi kepada button submit ketika diklik. Jadi dia akan nge-save data, kemudian finish, dan kemudian akan meng-start activity atau melakukan intent. Melakukan intent yang dimana data yang sudah di-save ini akan muncul di bagian list view atau start activity get intent. Nah, save data ini, kelas save data ini nanti functionnya ada di bawah, nanti saya jelaskan. Kemudian ref add value event listener. Jadi ketika ketika database error itu akan menampilkan ini. Kemudian untuk data change atau data snapshot bisa dibilang dia berhasil. Nah, itu akan memanggil class users yang dimana nanti list view-nya itu berisi tabel yang ada di dalam class users. Nah, nyambung ke adapter juga. Ini untuk function yang ada di dalam save datanya. Jadi private file save data ini ada ID tugas, ada judul, ada deskripsi, ada progress, ada deadline. Nah, ini input ID nyebut yang sudah kita inisialisasi tadi, text.toString karena tipenya string. Kemudian variable users nyebut class users yang ada di sini seperti ID tugas, judul, deskripsi, progress, dan deadline. Nah, itu disebut kembali di dalam sini. Nah, kemudian file user ID sama dengan ref push to string. Ref child user ID ini nyebut yang ada di sini. Set value user kita panggil lagi, kemudian add on complete listener. Jadi kalau dia complete, kalau dia berhasil, itu akan menampilkan toast sukses. Nah, kemudian dia akan memunculkan inputan yang sudah kita input tadi. Ini dia
tabelnya itu akan muncul di dalam list view. Kemudian saya akan menjelaskan tentang adapter Kotlin-nya. Nah, di dalam adapter ini library yang saya pakai. Kemudian untuk kelas adapter, kita langsung buka kurung, variabel mctx sama dengan konteks, file address ID sama dengan integer, file list sama dengan list users. Ini manggil kelas users lagi. Jadi array adapternya ini nyambung ke users juga. Overall font get view, nih ininya. Kemudian kita berikan variabel di tiap functionnya kayak layout inflator sama dengan layout inflator from MJTS, variable view sama dengan view layout inflator. Jadi dia kayak layoutnya berhubungan gitu. Kemudian untuk variable text ID ini memanggil text view ya, text view yang ID-nya text ID tugas, kemudian teks judul, kemudian teks deskripsi, teks progress, teks deadline. Memanggil setiap ID yang sudah kita berikan di layout sebelumnya. Kemudian untuk variabel usernya ini memanggil list yang ada di sini, kemudian position biar dia sesuai dengan posisinya. Kemudian dipanggil lagi text ID dot text sama dengan user dot ID tugas. Jadi ini manggil kelas user lagi. Nah, terus di return view biar dia muncul. Eh, Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan berikan kepada Hari Teguh untuk menjelaskan kelas users. Pada Hari Teguh saya persilakan.